Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa modus para pedofil dan juga pelaku cabul menargetkan korban via game online, sudah bergabung bersama kami ada AKBP Hotmartua Ambarita, Kasubdit Cyber Polda Jawa Barat, dan juga akan ada psikolog anak dan remaja Novita Tantri. Selamat pagi Pak Ambarita, selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi, Mbak. Pak Ambarita, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Ini sebenarnya kronologinya bagaimana, mengapa sampai kejadian ini menimbulkan korban anaknya usia 13 tahun? Berawal dari bulan Februari, pelaku dan korban itu berkenalan melalui aplikasi game Mobile Legends, Mbak. Berlanjut terus kemudian beralih ke aplikasi WhatsApp hingga bulan April. Di bulan April, si korban mulai meminta foto maupun video bagian kemaluan daripada si korban. Dan begitu juga si tersangka juga mengirimkan juga foto dan video bagian kemaluannya. Namun apabila si korban tidak mengikuti dari keinginannya, si korban mengancam atau mengirimkan video melukai diri sendiri. Seperti yang kita temukan di handphone daripada korban. Demikian. Pak Ambarita, ini modusnya bujuk rayu pada korban 13 tahun ini atau dia juga melakukan pemaksaan juga, bagaimana? Awalnya bujuk rayu, Mbak. Bujuk rayu, namun ketika tidak mengikutinya, dia melukai diri dia sendiri hingga anak ini pun jadi ketakutan, demikian. Tapi korban dan juga pelaku ini tidak pernah bertemu sama sekali, begitu ya Pak? Belum pernah sama sekali. Baik. Kemudian dari penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, apakah ini korban satu-satunya atau ada korban lain? Untuk dari hasil pemeriksaan kita sementara, masih pengakuan daripada tersangka masih baru sekali, namun kita terus melakukan pendalaman. Baik, Mbak Novita, kalau kita lihat dari kronologi dan juga modusnya diawali bujuk rayu, tidak pernah bertemu tapi ada korban. Menurut Mbak Novita, kalau hal ini bisa terjadi, ada peluang-peluang seperti itu, bagaimana mengantisipasinya? Mbak Valen, kalau untuk bicara urusan game online lalu masuk ke arah pornografi dengan mengirimkan sexting ini ya, dengan chat-chat yang mengarah kepada pornografi, sudah paling marak itu mulai di masa pandemi. Masa pandemi saya nomor satu ini, Mbak, pornografi. Dan yang kedua adalah yang harus dilihat, anak-anak ini sangat erat dengan gadget, dengan laptop, dengan semua bentuknya perangkat elektronik yang membuat mereka punya kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain lewat game online. Nah, ini yang orang tua tidak menyadari, berpikir bahwa anak-anak berada di rumah, berada dalam pengawasan mereka secara fisik, dianggap anak-anaknya aman. Padahal ternyata tidak. Dan memang ini peringkat nomor satu, Mbak. Selain yang kedua, ketiga, keempat LGBTQ masuk di sana dengan agnostik, ateis. Nomor satu itu pornografi. Dan kita harus tahu bahwa Indonesia baru saja mendapatkan peringkat nomor 4 pornografi anak terbesar di dunia, Mbak. Nomor 4, masuk lewat game online. Jadi bukan saja hanya untuk mobile agent yang orang tua harus menyikapi, dan juga bentuk dari game-game online yang lain seperti Roblox, Among Us, Fortnite, Free Fire. Ini nama-nama game yang sering sekali, selain tadi Pak Polisi sudah menyebutkan yang disebut dengan mobile agent ini. Jadi anak-anak ini kalau tidak diperlengkapi dengan pendidikan seks, bagaimana menjaga badan dia, bukan saja dipertunjukkan secara fisik, ketemu muka, tetapi bagaimana supaya tidak mengirimkan kepada orang lain yang dia tidak kenal secara fisik, dikenal oleh orang tuanya dengan sembarangan. Kalau ini tidak diajarkan sejak dini, anak usia 13 tahun ini akan merasa bahwa oh, saya sudah kenal, dia berikan saya misalnya diamond gitu ya, yang bisa bikin saya di main game online ini punya banyak bonus-bonus. Merasa ini teman saya, ini orang yang saya bisa percaya.
Apalagi anak 13 tahun dia dapat ancaman kan, kalau tidak dikasih, saya akan membunuh diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Jadi ketakutan bahwa nanti dia berhadapan dengan hukum, ini yang membuat anak ini akhirnya adiksi untuk terus berhubungan dengan predator seksual ini. Baik, Pak Ambarita, kalau dari kasus ini, apakah korban sempat mengirimkan apa yang diminta oleh pelaku ini atau sudah terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian? Dari hasil penyelidikan kita, korban memang sempat mengirimkan foto kepada si pelaku dengan menggunakan pakaian dalamnya sendiri. Baik, apakah ada iming-iming yang diberikan atau hanya ancaman saja pada saat meminta hal tersebut? Untuk iming-iming tidak ada ya, mungkin dari segi ancaman mungkin Mbak, yang karena dia video yang dikirimkan itu untuk melukai diri sendiri. Baik, jadi ini menarik karena yang diberikan adalah ancaman, tidak ada iming-iming sama sekali. Nanti kita akan tanyakan lagi kepada psikolog Novita Tantri. Tapi Pak Ambarita, Mbak Novita, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami masih terhubung bersama AKBP Hotmarto Ambarita Kasubdit Cyber Polda Jabar dan juga ada psikolog anak dan remaja Novita Tantri. Saya mau ke Mbak Novita. Mbak Novita, tadi sudah dikatakan tidak ada iming-iming yang diberikan tapi menggunakan ancaman. Nah, pada saat ada modus yang seperti ini, kemudian anak menerima ancaman, apa yang harus dilakukan yang pertama? Mungkin dia bisa takut atau malu melaporkan kepada teman atau orang tuanya, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, ini juga mungkin peringatan buat orang tua, jadi pembelajaran juga ya Mbak ya, supaya ada komunikasi antara orang tua dan anak dengan pendidikan seks ini. Pendidikan seks jangan dianggap bahwa mengajarkan anak untuk melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan. Pendidikan seks adalah edukasi yang diberikan kepada anak untuk menjaga bagian tubuhnya yang vital, yang penting untuk tidak diperlihatkan, dipertontonkan, baik melalui teks dalam arti online atau diperlihatkan secara langsung tanpa keinginan dia atau ada paksaan di sana. Ini kita masuk ke kekerasan seksual undang-undang TPKS termasuk di cyber crime. Nah, yang harus diajarkan anak bahwa bagian tubuh yang ditutupi oleh pakaian renang. Jadi bisa di situ adalah payudaranya kalau perempuan, lalu adalah vagina, penis, dan juga bagian anus atau pantat. Pada saat menyebutkan kata ini tidak dipakai dengan bahasa atau kata pengganti yang lainnya. Sehingga anak-anak tahu ini penting sekali sehingga mereka harus bisa menjaganya. Lalu yang lain lagi adalah di bagian mulut. Karena terkadang ini kalau secara fisik tidak ada penetrasi dan tidak ada bekas, bagian mulut dengan oral seks itu biasanya dilakukan oleh predator seksual. Kita masuk lagi kepada online. Ajarkan anak-anak untuk bisa memilah dan memilih teman-teman yang dia kenal saja, mungkin dari teman sekolah yang sama atau dari teman sekolah yang lain yang betul-betul ada mutual friends-nya. Jadi kalau tidak ada mutual friends, berarti orang ini kamu tidak kenal. Kalau kamu ragu, tanyakan, lalu diskusi dengan kami sebagai orang tua. Karena terkadang orang tua tidak melihat anak-anak berada di dalam rumah, dianggap aman, dan akhirnya kesibukan masing-masing terlena dan anak ini punya kebiasaan yang baru yang tidak bisa lagi ditelusuri oleh orang tua. Dan yang lain Mbak Valen, yang perlu juga diketahui bahwa anak-anak usia 0 sampai 18 tahun adalah anak-anak. Jadi tidak ada privasi di sana. Karena anak masih di bawah pengawasan orang tua, apapun yang ditonton oleh anak, apapun yang dilihat oleh anak, orang tua wajib tahu. Kecuali dia sudah masuk di usia di atas 18 tahun. 18 tahun ke bawah, pengawasan dan privasi ini tidak bisa tidak bisa diberikan sepenuhnya kepada anak-anak. Ada hal-hal seperti apa yang dia tonton, orang tua wajib untuk mengetahui, termasuk password. Baik, jadi karena korban ini dalam kasus ini usianya 13 tahun, jadi kita kategorikan sebagai anak-anak. Dan pelaku umurnya 27 tahun ya Pak Ambarita ya, jadi dia adalah bagian dari pedofilia. Pak Ambarita, tapi kalau dari pemantauan pihak kepolisian, apakah ini ada sindikatnya atau ada orang-orang yang kemudian kerap kali melakukan aksi-aksi seperti ini melalui game online di wilayah Anda? Untuk di kami Mbak, baru kami menerima laporan baru yang satu kasus ini aja Mbak. Kami belum ada menerima laporan yang lainnya.
Semuanya hanya berdasarkan laporan saja atau ada pemantauan yang dilakukan dari pihak kepolisian? Karena ini adalah game online, semua bisa akses dan ada kejahatan di dalam situ, Pak. Baik, kalau kita bicara kasus pedofil kan kita mulai daripada keterangan dari korban, Mbak. Kalau dari berkenalan melalui Mobile Legend untuk tidak pidana itu sendiri kan belum terjadi. Demikian. Baik. Tapi kan Mobile Legends ini maksudnya MOBA ini menjadi salah satu sarana ya Mbak Novita untuk melakukan tindakan yang seperti dilakukan oleh pelaku ini kepada korban. Mbak Novita, pada saat mungkin orang tua memberikan pengawasan, tapi anak-anaknya tetap mau atau tetap tertutup, apa yang harus dilakukan orang tua? Mungkin ada masalah-masalah dan kesulitan yang ditemukan. Iya, apalagi masuk ini usia remaja ya, Mbak Valen ya, masa di mana anak-anak mulai terlihat rebel gitu ya, anak-anak mulai berontak, anak-anak mencari jati diri gitu. Nah di sini memang kesulitan pada saat orang tua tidak membangun relasi dari kecil, sehingga ada relasi yang rusak di sana, yang tentunya komunikasi nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, buat orang tua ini mungkin mesti kayak start dari nol nih. Jadi start dari nol, bagaimana membangun kembali relasi yang rusak supaya diperbaiki, baru komunikasi bisa bagus. Karena komunikasi menjadi satu-satunya cara untuk masuk ke dunia anak-anak remaja ini. Nah, kalau komunikasi tidak bisa masuk, apapun yang ingin kita berikan kepada mereka akan sulit sekali. Jadi buat saya, mengenali anak-anakmu, hadir buat mereka, masuk dengan anak remaja, mereka bukan anak kecil lagi yang balita dan batita yang satu arah komunikasinya, tapi dengan dua arah komunikasi. Dengan bicara, saya yakin terkadang mungkin ada satu tips Mbak Valen nih. Kadang-kadang tuh anak remaja kita kebanyakan bicara satu arah, jadi kita ngoceh, kita cerewet gitu ya sebagai ibu-ibu. Tetapi terkadang anak-anak ini kepengen hanya didengar. Jadi biasanya saya memberikan tips kepada orang tua, tanyakan kepada mereka, hari ini kamu hanya mau didengerin saja, mama akan memasang kuping dan mendengar kamu. Atau kalau kamu punya kesulitan dengan apa yang kamu ceritakan, boleh nggak mama memberikan nasihat? Jadi dengan membuka bahwa kita hadir di situ tanpa terganggu dengan hal-hal yang lain, maksudnya kita sambil texting juga kadang-kadang dengan sibuk, jadi mencari satu momen mungkin di waktu makan untuk ngobrol dengan anak-anak ini. Mau didengarkan saja atau mau mama memberikan masukan. Sehingga anak-anak pada saat diberikan pilihan, mereka akan happy sekali Mbak Valen. Baik, pendekatannya dengan komunikasi ya, komunikasi dua arah bukan satu arah. Nah, ada lagi yang menarik adalah Pak Ambarita, kalau melihat dari pelaku ini, background profil si pelaku ini apa Pak Ambarita? Yang bersangkutan wira swasta saja, Pak. Apakah dia sering menggunakan game online ini atau hanya sekedar hobi untuk ngisi waktu luang saja atau bagaimana kalau dari penyelidikan pihak kepolisian? Baik, untuk yang bersangkutan bekerja Mbak, bekerja wira swasta untuk mengisi waktu luangnya, mungkin pada malam hari setelah bekerja dia baru menggunakan game online tersebut. Baik, jadi penting juga mengetahui profil pelaku ini. Kalau menurut Mbak Novita, bahkan ini kan kalau punya pekerjaan seperti biasa hanya menggunakan game online ini bukan dengan khusus tujuannya mencari mangsa di sana. Nah ini fenomenanya bagaimana Mbak Novita? Mbak Valen, benarnya yang menarik sekali ini. Kalau kita bicara penjahat kelamin, predator seksual, itu sulit sekali untuk bisa disebutkan ciri-cirinya Mbak. Itu bisa datang dengan latar belakang yang sangat beragam, dengan profesi yang sangat beragam, bahkan profesi yang terbaik mereka berkedok justru kalau kita lihat gitu ya, bisa menjadi tokoh agama, mereka jadi pendidik, mereka menjadi orang justru yang paling dikenal, yang dekat dengan anak-anak. Tidak melihat gender Mbak, laki-laki perempuan sama aja, tidak melihat usia. Jadi memang kewaspadaan kita harus tinggi, tetapi juga harus disikapi jangan sampai ketakutan atau kecemasan berlebihan. Anak-anak diajarkan skills-nya, bagaimana untuk membedakan ini dari kecil. Nah sekali lagi pengawasan dan kehadiran dan terus komunikasi, karena dari kecil anak-anak dengan bahasa yang sederhana dari usia dini masuk remaja dan masuk sampai nanti dia di usia dewasa muda. Sehingga ini kita bisa preventif. Kalau sudah sampai sekarang di kuratif ini ya, sudah ada korban di sana,
Mbak, tahu nggak, mereka ini yang sudah berhubungan, walaupun sudah dilaporkan nih, si anak perempuan ini bisa kangen loh sama si predator seksual ini, karena sudah terbiasa, habituasi ditemani dan sudah biasa untuk berinteraksi setiap hari. Rasa kangen seperti orang pacaran itu terjadi, Mbak. Ini terjadi dalam ruang konseling saya yang berpura-pura menjadi anak 17 tahun padahal 38 tahun, dan dia adalah tenaga lepasan narik kabel PLN di jalanan, Mbak. Dan dia bisa kangen, benar-benar kangen luar biasa, padahal dia tahu itu orang yang jahat, orang yang nggak benar, orang yang seusia ayahnya. Tetapi rasa kangen seperti orang jatuh cinta betul-betul terjadi. Jadi memang hati-hati sekali buat orang tua pada saat anak kosong masuk perhatian yang luar biasa dari seseorang, dia nggak bisa lepas, Mbak. Jadi relasi itu bisa menjadi begitu kuatnya. Oke, jadi ini adalah pelajaran juga ya bagi banyak orang tua di Indonesia di luar sana. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kasus ini supaya tidak terulang lagi ada kasus pedofil melalui game-game online yang saat ini mungkin hampir semua anak-anak dan remaja bermain game online. Terima kasih Mbak Novita Tandri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih AKBP Hotmarto Ambarita sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.